Sosial, Guru Bidang Studi Ibu Novaria Boru Ginting, Kelas 8 Energi Sekolah SMP Negeri 1 Bagan Sinambah. Nama-nama kelompok 2 Kelas 8 Energi SMP Negeri 1 Bagan Sinambah: Viola Aira Diva Sofian, Cahya Dwi Elzahna, Renaldi Gultom, dan Lakiula Umayyah. Kerjasama ekonomi internasional. Mari kita memperdalamkan ilmu pengetahuan sosial dengan baik dan benar. Yuk, mari kita simak materi pelajaran yang akan kami jelaskan. Tujuan dari pembelajaran. Berikut merupakan tujuannya. 1. Membandingkan perekonomian masyarakat pada masa awal kemerdekaan, Orde Baru, dan reformasi. 2. Menjelaskan kerjasama ekonomi antar bangsa. 3. Menganalisis kegiatan impor, ekspor dalam perekonomian internasional. 4. Menganalisis perkembangan penduduk Indonesia. 5. Merancang perkembangan ekonomi kreatif berbasis teknologi. Satu, pengertian kerjasama ekonomi. Berikut merupakan penjelasannya. Kerjasama ekonomi antar negara merupakan kerjasama yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dengan melibatkan negara lain. Kerjasama ekonomi antar negara dapat berlangsung pada beberapa bidang, yaitu bidang perdagangan, bidang teknis, dan bidang keuangan. 2. Tujuan kerjasama ekonomi antar negara. 1. Memperluas pemasaran. Adanya kerjasama ekonomi antar negara menyebabkan daerah pemasaran yang dapat dijangkau makin luas. Suatu negara tidak hanya memasarkan hasil produksinya di dalam negeri, tetapi hingga pasar mancanegara. 2. Mendorong produktivitas produksi dalam negeri. Adanya kegiatan ekspor dan impor dari satu negara ke negara lain menambah jumlah produk yang harus dihasilkan. Hal ini mendorong meningkatnya hasil produksi guna memenuhi permintaan pasar. 3. Mencukupi kebutuhan dalam negeri. Kebutuhan penduduk suatu negara bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Sementara, kemampuan pengadaan produk untuk memenuhi kebutuhan tersebut makin terbatas. Akibatnya, produk yang diperlukan tidak dapat dihasilkan sepenuhnya oleh negara sendiri, baik karena tidak tersedianya sumber daya alam atau kemampuan teknologi dan kualitas sumber daya manusia yang rendah. 4. Mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara di dunia memungkinkan terjadinya aliran investasi usaha dari satu negara ke negara lain. Kerjasama ini membuat roda perekonomian berputar lebih cepat, sehingga pertumbuhan ekonomi juga makin cepat. Pertumbuhan ekonomi yang baik menyebabkan satu negara mampu membuka lapangan kerja yang lebih luas. 5. Membebaskan negara dari keterbelakangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tiap-tiap negara berbeda-beda. Ada yang sudah maju, ada pula yang masih berkembang. Melalui kerjasama ekonomi, suatu negara memiliki kesempatan untuk membangun perekonomiannya. Melalui kerjasama antar negara, dapat terjadi proses transfer teknologi. 6. Mendukung ketertiban dan perdamaian dunia. Ketertiban negara-negara di dunia dalam kerjasama ekonomi dapat mempererat persahabatan dan kemitraan antar negara. Hal ini juga mendukung terciptanya ketertiban dan perdamaian dunia. 3. Peran Indonesia dalam kerjasama antar negara. 1. Indonesia sebagai pelopor dan pendiri Organisasi Kerjasama Ekonomi Antar Negara. Indonesia berperan sebagai pelopor dan pendiri Organisasi Kerjasama Ekonomi Antar Negara, yaitu Organisasi AFTA atau Perdagangan Bebas di Asia Tenggara, APEC atau Ekonomi Regional Asia Pasifik tahun 1993, dan memprakarsai hubungan bilateral dengan negara Jepang, RRC, Rusia, dan Kanada. 2. Indonesia sebagai anggota aktif berbagai organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Indonesia berperan serta dalam setiap pertemuan konferensi APEC dan AFTA, konferensi regional maupun internasional, dan menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri di bidang ekonomi dan perdagangan. 3. Indonesia sebagai pelaku dalam kerjasama ekonomi antar negara.
Ini dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan ekspor, impor yang dilakukan oleh Indonesia. Contoh ekspor Indonesia ke berbagai negara, yaitu ekspor produk tekstil ke Amerika, gas alam cair ke Jepang, serta hasil perikanan dan kelautan ke negara-negara Eropa. Contoh impor Indonesia ke berbagai negara, impor alat-alat elektronik dari Jepang, beras dari Vietnam dan Thailand, serta alat-alat tempur dari Amerika dan Rusia. 4. Lembaga Kerjasama Ekonomi Regional. 1. ASEAN. Awal tahun 2015, terbentuklah Masyarakat Ekonomis ASEAN atau MEA. Hal tersebut menandakan ke semua negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN menerapkan sistem perdagangan bebas. Tujuan utama MEA 2015 adalah ingin menghilangkan secara signifikan hambatan-hambatan kegiatan ekonomi lintas kawasan Asia Tenggara. 2. APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation dibentuk di Australia pada tahun 1989. Anggota APEC terdiri atas negara-negara dari benua Asia, Australia, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Tujuan APEC adalah menjalin kerjasama perdagangan, investasi, pariwisata, dan memperkuat perdagangan multilateral bagi Asia Pasifik. 3. ADB atau Asia Development Bank. ADB berputar di Manila, Filipina. Negara yang menjadi anggota ADB terdiri atas negara kawasan Asia Pasifik. Tujuan didirikannya ADB adalah untuk membantu negara-negara Asia yang sedang membangun dan dengan cara memberikan pinjaman lunak, yaitu pinjaman dengan masa pembayaran dalam jangka panjang serta bunga yang rendah. Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional terbagi menjadi dua, yaitu 1. Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional dalam naungan PPP. A. IMF. Dana Moneter Internasional adalah lembaga keuangan internasional di bawah naungan PBB dan didirikan untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan internasional. IMF didirikan pada tanggal 27 September 1945. Markas besar IMF terletak di Washington DC, Amerika Serikat. Tujuan IMF adalah memajukan kerjasama internasional dalam bidang ekonomi, keuangan, dan perdagangan sehingga dapat memperluas kesempatan kerja dan mencapai kemakmuran bersama anggota-anggotanya. B. World Bank. Bank Dunia atau Bank Pembangunan dan Pengembangan Internasional didirikan pada tanggal 27 Desember 1945. Bank Dunia berkerudung di Washington DC, Amerika Serikat. Lembaga ini didirikan untuk memecahkan masalah moneter dan keuangan lainnya. Kegiatan utama Bank Dunia difokuskan untuk membantu proses rekonstruksi bagi negara-negara yang menderita karena Perang Dunia Kedua. Pada perkembangan selanjutnya, bantuan Bank Dunia dialihkan kepada pemberian pinjaman dalam rangka membantu negara-negara berkembang yang menjadi anggota Bank Dunia. C. WTO. Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization adalah organisasi internasional yang bertugas menata dan memfasilitasi lalu lintas perdagangan antar negara serta mengatasi perselisihan perdagangan antar negara. WTO dibentuk pada tahun 1995 sebagai pengganti dari General Agreement on Tariff and Trade atau GATT yang dibubarkan pada tanggal 12 September 1995. D. FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian atau Food and Agricultural Organization, didirikan pada tanggal 16 Oktober 1945 di Kanada. Markas besar FAO berada di Roma, Italia. Tujuan didirikannya FAO untuk meningkatkan jumlah dan mutu pangan serta menyelenggarakan persediaan bahan makanan dan produksi agraris internasional. Indonesia sebagai anggota FAO pernah menerima penghargaan atas keberhasilan dalam meningkatkan produksi beras. ILO, Organisasi Perburuan Internasional atau International Labour Organization, merupakan organisasi buruh dunia. ILO memiliki tugas dan tujuan memperbaiki syarat dan kondisi kerja, mengatur standar upah internasional, hak dan kewajiban buruh. UNDP. UNDP atau United Nations Development Program adalah badan PBB yang memberikan sumbangan untuk membiayai program-program pembangunan terutama bagi negara-negara berkembang. UNDP dibentuk pada bulan November 1965. 2. Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional di luar naungan PBB.
A. OPEC, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak. Tujuan didirikan yaitu memenuhi kebutuhan minyak dunia dengan prinsip saling menguntungkan, mengatur pemasaran minyak sehingga tidak terjadi persaingan yang tidak sehat sesama anggota OPEC. Namun, pada bulan Mei 2008, Indonesia mengumumkan keluar dari OPEC karena sejak tahun 2003, Indonesia telah menjadi negara importir dan tidak mampu memenuhi kuota produksi yang ditetapkan. B. OECD. OECD merupakan organisasi yang bergerak di bidang kerjasama dan pembangunan. OECD didirikan di Paris pada tahun 1960. Tujuan OECD pada awalnya membantu memajukan produksi, kesempatan kerja, dan pendapatan nasional negara anggotanya. IGGI dan CGI. IGGI merupakan gabungan-gabungan negara industri maju yang dibentuk dengan tujuan memberikan bantuan pinjaman kepada Indonesia dengan syarat lunak. Indonesia menerima bantuan IGGI sejak tahun 1967. CGI dibentuk oleh Bank Dunia atas permintaan Indonesia sebagai pengganti IGGI. Anggota-anggota CGI terdiri atas negara-negara dan lembaga-lembaga internasional yang sebagian besar merupakan mantan anggota IGGI. Tanggal 24 Januari 2007, Indonesia memutuskan membubarkan CGI karena CGI tidak menjadi forum konsultasi perancangan dan pendanaan pembangunan Indonesia. 6. Manfaat kerjasama di bidang ekonomi. 1. Meningkatkan investasi kerjasama yang dilakukan antar negara, khususnya dalam bidang ekonomi, akan semakin menarik minat para investor untuk menanamkan modal dalam sebuah negara. 2. Menciptakan lapangan kerja iklim investasi yang positif, maka akan mampu membuka lapangan pekerjaan baru. Hal tersebut dikarenakan peningkatan investasi mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 3. Meningkatkan kualitas produk dalam negeri. Investasi yang masuk mendorong peningkatan produksi perusahaan. Selain itu, dengan melakukan kerjasama ekonomi, suatu negara dapat memperoleh bahan produksi yang belum dimiliki. Dengan demikian, produksi dalam negeri menjadi lancar dan produktivitas meningkat. 7. Dampak negatif kerjasama bidang ekonomi. Tahukah kalian, apabila negara tersebut tidak mampu mengimbangi dengan produktivitas yang tinggi dan kemampuan SDM yang baik, malah akan memberikan kerugian bagi negara tersebut. Dampak negatif yang muncul karena kerjasama antar negara di bidang ekonomi ada dua, yaitu 1. Produk dalam negeri kalah saing dengan produk luar. Penggunaan teknologi yang mutakhir dan kemampuan sumber daya manusia yang baik mengakibatkan produk-produk luar negeri memiliki kualitas yang baik dengan harga murah. Kondisi tersebut mengakibatkan produk dalam negeri tidak mampu bersaing dengan produk luar negeri. 2. Masuknya tenaga kerja asing. Hadirnya tenaga kerja asing apabila tidak diimbangi dengan penambahan lapangan pekerjaan, maka hanya akan menimbulkan banyak pengangguran. Selain itu, tenaga kerja asing menjadi ancaman tersendiri bagi tenaga kerja lokal, terlebih yang tidak mempunyai keterampilan sama sekali. 8. Dampak positif yang muncul dalam kerjasama antar negara di bidang ekonomi. 1. Meningkatkan transfer teknologi dan pengetahuan. Akses terhadap teknologi dan inovasi ini membantu perusahaan domestik menjadi lebih produktif dan kompetitif, serta meningkatkan kualitas produk dan jasa. 2. Meningkatkan kesejahteraan. Individu akan dapat meningkatkan pendapatan mereka, yang akan dapat meningkatkan kualitas hidup. 3. Menciptakan lapangan kerja. Kegiatan ekonomi yang berkembang dapat membuka peluang kerja baru serta mengurangi pengangguran. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini dapat menambah ilmu dan wawasan bagi para pembaca presentasi sekalian.